Berikut saya akan menjelaskan metode peramalan. 1, 2, 3. Berikut saya akan menjelaskan metode peramalan. Yang pertama itu metode kualitatif. Metode ini sering digunakan ketika data kuantitatif tidak tersedia atau ketika peramalan berkaitan dengan faktor-faktor yang lebih subjektif. Metode ini terbagi dari 3. Yang pertama itu Delft metode. Caranya yang pertama, kumpulkan sekelompok ahli dari bidang yang relevan. Yang kedua, ajukan pertanyaan tentang tren dan proyeksi masa depan secara anonim. Yang ketiga, kumpulkan dan analisis jawabannya. Keempat, berikan umpan balik kepada para ahli dan lakukan interaksi sehingga mencapai konsensus. Contohnya itu sebuah perusahaan teknologi meramalkan tren perangkat lunak dengan mengundang ahli di bidang teknologi informasi. Yang kedua, ada focus group. Caranya yang pertama, kumpulkan sekelompok pelanggan atau pemangku kepentingan. Yang kedua, lakukan diskusi terbuka tentang produk, layanan, dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, catat umpan balik untuk mengidentifikasi tren dan preferensi. Contohnya itu perusahaan makanan yang mengadakan diskusi kelompok untuk memahami preferensi rasa baru dari pelanggan. Yang keempat, ada expert judgment. Caranya, yang pertama mengumpulkan data dari para ahli. Yang kedua, menganalisis pengalaman dan pengetahuan mereka untuk memperkirakan tren atau hasil di masa depan. Contohnya itu manajemen sebuah perusahaan konsultan meminta pendapat para ahli tentang prospek pasar untuk industri tertentu. Baik, yang kedua saya akan membahas metode kuantitatif. Metode ini lebih terukur dan menggunakan data historis untuk membuat suatu prediksi. Oke, yang pertama yang kita bahas ini time series analysis. Caranya, yang pertama kumpulkan data historis selama periode waktu tertentu. Dan yang kedua, gunakan metode moving average atau exponential smoothing untuk meramalkan data masa depan. Contoh, sebuah perusahaan retail menggunakan data penjualan bulanan selama 3 tahun untuk menghitung rata-rata penjualan 6 bulan terakhir untuk memperkirakan penjualan bulan depan. Sekarang yang kita bahas adalah perhitungan moving average ya. Yang kita bahas ini data penjualan bulanan. Januari 10 juta, Februari 12 juta, Maret 15 juta, April 20 juta, Mei 18 juta, Juni 25 juta, dan Juli 30 juta. Moving average-nya kita hitung dari 3 bulan terakhir, mulai dari Mei sampai Juli. Di Mei 18 juta, ditambah Juni 25 juta, ditambah Juli 30 juta, dibagi 3 sama dengan 24.333.333 rupiah. Metode ketiga yaitu metode hibrida. Metode hibrida ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk meningkatkan akurasi peramalan. Metode kombinasi yaitu caranya satu, menggabungkan hasil metode kualitatif dan kuantitatif. Kedua, berikan bobot pada masing-masing metode berdasarkan akurasi historis. Contohnya, perusahaan menggunakan data time series dan input dari tim pemasaran untuk meramalkan penjualan produk baru. Kelima yaitu peramalan permintaan. Caranya yaitu mengumpulkan data penjualan historis dan variabel yang mengerti permintaan. Kedua, gunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk meramalkan permintaan di masa depan. Sebuah perusahaan pakaian menganalisis data penjualan dari tahun lalu dan mempertimbangkan faktor musiman seperti liburan dan untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Nah, metode selanjutnya yaitu metode peramalan berbasis teknologi, yaitu berdasarkan machine learning. Nah, caranya yaitu kumpulkan basis data atau data historis dalam jumlah yang besar, terus pilih algoritmanya yaitu seperti decision trees atau neural networks. Selanjutnya latih model data tersebut dan lakukan prediksi. Nah, salah satu contoh yaitu perusahaan e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia menggunakan
algoritma neutral network untuk memprediksi pembelian pelanggan berdasarkan data historis seperti apa yang sudah kita search atau perilaku berbelanja. Sekian dan terima kasih.